Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan taufik dan hidayahnya serta nikmat Islam, kesehatan, kesempatan sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan kewajiban kita sholat subuh secara berjamaah. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah yang akan mengisi kajian subuh pada pagi hari ini yaitu guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Yusuf Iskandar. Beliau imam tetap di Masjid Al-Mubarak sebelahan dengan Al-Ansor seberang kali di Perumnas 1, dan setiap bulan selalu bertemu dengan kita karena beliau juga selalu ikut dalam setiap santunan anak yatim yang dilakukan oleh DMI. Sebelum kita memasuki kajian subuh, DKM ingin menyampaikan bahwa tanggal 29 besok hari Jumat ba'da asar kita akan melaksanakan santunan anak yatim sejumlah 260 anak yatim. Ini adalah jumlah terbesar yang pernah kita santunin selama ini, dan Pak Camat Bekasi Selatan juga ingin menyumbang lagi 25 anak yatim. Sudah dicariin lagi, akhirnya dicari-cari dapat juga. Jadi alhamdulillah ini adalah santunan terbesar yang kita laksanakan karena ini adalah bulan berkah. Dan juga nanti pelaksananya pada sholat asar waktunya sangat mepet, dan panitia juga menyediakan selain adik-adik kita berikan santunan juga nasi box yang mengantarkannya juga ibunya yang mengantarkan juga dapat untuk buka puasa bersama. Dan yang sudah hampir 400 nasi box yang disiapkan oleh Masjid Al-Ansor. Luar biasa, koordinatornya Pak Fuad, beliau itu luar biasa, dan itu semua ditanggung konsumsinya dari Al-Ansor. Dan untuk santunan yatim dibagi dengan beberapa masjid, ada 12 masjid yang tergabung. Dan juga tanggal 2 April di Masjid Al-Ansor juga akan diadakan kegiatan Damai Indonesiaku live di TV One. Untuk itu kita mengajak semua jemaah untuk hadir di sana. Pelaksanaannya ba'da sholat zuhur. Jadi sholat zuhur di sana langsung, habis sholat zuhur langsung live dari TV One. Ini kalau seandainya lahan kita luas di sini, saya akan tarik ke sini. Sayangnya kita sarana parkir dan juga dan yang lainnya kita kurang mendukung, sehingga DMI menempatkan di Al-Ansor kembali. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita ikuti kajian yang disampaikan oleh guru kita. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah, alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata was-siyama waz-zakata 'alamatal mu'minin. Faman aqamaha faqad aqama wa huwa bil jannati ma'al anbiya'i wal mursalin. Wa man tarakaha faqad hadama din wa huwa bil akhirati minal khasirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma basalli wa sallim wa qadim wa adim wa zid wa barik ala qarabina wa durin wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana
Muhammadin sayyidil alamin wa khairil muhazzalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Hadratil kiram wal muhtaram, al-fadil al-fudula wal jurus al-kurama, para syati, para hujat, wabil khusus yang kami hormati Syekhi wa Syekhuna guru kita yang telah memimpin sholat. Semoga beliau selalu diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi ilmunya, berkahi amalnya, diberkahi keluarganya, dan senantiasa selalu membimbing kita dalam keadaan ridho lillahi ta'ala untuk memberikan ilmunya. Dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DMI sekaligus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Ihsan, mata'allahu bituli hayatihi wa nafa'anallahu bi'alumihi bidarain, dan juga para sepuh bini sepuh, juga ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik sekalian yang kami tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'lim. Semoga semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah biqauli alhamdulillah, dan berselawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa salli tasliman katsiran mubarakan. Kaum muslimin, jamaah salat subuh berikut gitu ya, dikir yang sangat alhamdulillah selesai gitu ya kegiatan di sini, dan ditambah dengan ta'lim sangat luar biasa kegiatan di sini. Semoga sampai akhir hayat kita bertahan untuk menggebiarkan syiar agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kami menyampaikan sepatah atau dua patah kata, terlebih dahulu acara ini kita awali dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Kita jadikan doa khusus buat almarhum almarhumah, di antaranya arwahul kumal, arwah yang mulia, para anbiya, para mursalin, para syuhada, para shodiqin, para guru-guru yang pada soleh. Begitu pula arwah almarhum almarhumah, baik itu orang tua kita atau saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Tentunya beliau sangat mengharap doa-doa kita daripada orang-orang yang masih hidup. Begitu pula Fatihah kita jadikan doa khusus buat orang-orang yang sakit lahir batin, senantiasa dengan barokah ayatul Quran surah Al-Fatihah menjadi sifat, menjadi obat kepada orang-orang yang sakit senantiasa diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Begitu pula kita jadikan doa Fatihah kita khusus untuk keberkahan ahli qaryah kampung kita, senantiasa qaryah kampung kita dijadikan qaryah yang baldah thayyibah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin, yang tentram, yang damai, yang jauh daripada malapetaka, berbahaya, daripada musibah-musibah. Amin. Karena ada salah satu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hudzaifah, sesungguhnya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus kepada malaikatnya Allah untuk menurunkan adab. Mayaqra'una sabyun min sibyanin bil mahtam. Kebetulan di satu majelis atau di satu qaryah itu ada majelis yang mana di satu majelis tersebut ada anak-anak yang membaca surah Al-Fatihah. Fayaqra'una sabyun min sibyanin bil mahtam. Disitulah banyak anak-anak yang membaca Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin.
Fayarfa'uhumullahul a'la, fayasma'u, terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala bacaan surah Al-Fatihahnya anak-anak. Orang tua juga begitu. Makanya sedikit-sedikit, apalagi para habaib, para asyatid, para guru-guru, ribuan apapun sedikit-sedikit Al-Fatihah. Bahkan Fatihah itu sangat ditunggu sama almarhum saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah, seperti Imam Rasulullah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kalau tidak salah di dalam kitab Tabligul Ahbar, fa in bakhiltum, apabila kalian bakhil, tidak mau bersedekah, fala tanasawna, arti jangan sampai lupa kalian membaca Fatihah. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus kepada malaikat untuk menurunkan adab ke satu tempat. Adab itu bermacam-macam, Bu. Ada tsunami, ada gempa. Jangan merasa tenang kita jauh ke laut, jauh ke gunung. Gak bakalan terjadi kalau yang namanya jauh ke laut atau jauh ke gunung, yang namanya gempa. Allah itu sangat bisa, Bu, di mana saja dan kapan saja. Ketika terdengar Fatihahnya anak-anak, fayarfa'ullahul a'la, Allah Subhanahu wa taala tidak jadi akhirnya diangkat adab tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala arba'ina sanatan, sampai 40 tahun. Alhamdulillah. Oleh karenanya mudah-mudahan walau kita ibaratnya udah tua membaca Fatihah terus, walaupun bukan yang memang ini, jika kita anak-anak, tapi anak-anak umur 60 tahun ini, semoga seandainya Allah Subhanahu wa taala punya rencana untuk menurunkan adab ke Korea kampung kita, semoga Allah jauhkan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita membacakan surah Al-Fatihah dengan niat yang tulus, yang ikhlas. Semoga pahala kebaikannya disampaikan kepada arwah almarhum saudara kita atau guru-guru kita yang pada soleh, dan semoga dijadikan Fatihah kita doa yang bisa mengangkat adabnya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihin ya wal qulatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa wa rasulil mutalib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ilaihi jami'is sahabat jami'il awliya jami'il ulama wal fuqaha wal muhaddisin wa ila hadrati khususat Ridhoillah binati sifa wassalamu wal maghfirah sayyidina Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Semoga Fatihah kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kaum muslimin wal muslimat wal hadirin wal hadirat jamaah Masjid Nurul Ihsan, semoga semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini dengan rahmat taufik hidayah beserta inayah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul bersama di makam yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masjid Nurul Ihsan yang tercinta, dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala salat berjamaah, sholat subuh di bulan puasa ini, bulan ngantuk, Bu, betul. Tapi ngantuknya akan jadi ibadah, tidurnya jadi ibadah. Yang bisa bertahan, alhamdulillah dilawan. Qad ja'alan nu'asu yasradini.
telah jadi ngantuk itu maksa. Ini pengakuan riwayat Grundini, ditolak gak bisa ditolak. Kalau ahli hisab suka ditolaknya sama merokok ya. Tapi gak bisa ditolak, tetap maksa. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini dengan rahmat taufik hidayah beserta inayah pertolongan Allah, ini soal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang tidak diberi hidayah, diberi inayah pertolongan, dan tetap aja bertahan di rumah walaupun diceramahin. Jangankan diceramahin, tidak ceramahin apalagi. Tapi kalau orang yang sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan tidak diceramahin setiap hari Sabtu, jangankan diceramahin setiap hari Sabtu, tidak diceramahin juga datang sendiri. Itu yang namanya orang sudah mendapat topik. Pantesan kata Rasulullah SAW, al-ilmu sahlun wa taufiqu ajib. Ilmu itu sangat mudah, tapi taufik yang sangat susah. Bener ilmu mudah, bener bu, apalagi zaman sekarang. Di media ilmu apa ada, ilmu bikin kue ada, ilmu apa lagi? Tinggal maunya, tinggal ketik klik mau apa, keluar ilmu disitulah. Tapi tetap tidak seutama kita hadir datang ke majelis taklim, majelis ilmu, karena ada gerak langkah kita datang ke sini ke masjid. Kata Rasulullah SAW, apalagi di bulan suci Ramadan, huduru majelis ilmi di Ramadan, hadir di majelis taklim di bulan suci Ramadan, ja'alallahu ta'ala tikuli kodamin ibadata sanatin. Orang yang hadir melangkah dari rumah, katakan kita melangkah ke sini menuju ke masjid, kan mau berjamaah tapi sekaligus ada majelis taklim, berarti sudah niat dari rumah menuju ke sini untuk apa? Taklim ilmi atau mustamil ilmi, mendengarkan ilmu. Namun sayang, ilmunya yang menyampaikannya orang Cianjur, orang Perancis, peranakan Cianjur Selatan. Tentunya yang namanya orang Cianjur, orang Sunda, bahasanya lebih condong kepada Sunda, yang namanya bahasa Perancis, peranakan Cianjur Selatan, bahasanya juga begitu Bang. Tapi sama, yang namanya orang Sunda suku Jawa yang namanya Al-Qur'annya hadisnya juga kalau ulamanya juga mengikuti ulamanya juga, bermanhaj kepada ulama sama, bermanhaj berguru Pak. Manhaj yang 4, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, mana saja yang mau kita ikuti, tapi jangan talfik. Jadi harus kita satu fokus, mau Imam Syafi'i mau Imam Hanafi mau Imam Maliki karena itu adalah mujtahid mutlak yang sah diikuti dalam dalam ajaran agama Islam. Begitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya saya mau silaturahmi kepada Syekhul Mukarram Al-Alim Alamah, guru kita, juga Bapak Ketua DKI. Tiba-tiba saya disuruh gitu ya, menyampaikan tausiah. Dia bukan menyampaikan tausiah, bukan mau ngajarin, mau belajar ke sini, karena di sini itu udah gudangnya ilmu, tempatnya ilmu. Yang namanya Mustamik Ustaz Maulana dilawan, luar biasa. Ini kan Mustamik Ustaz Maulana, betul. Mustamik Ustaz yang muda itu siapa? Satu lagi. Begitu. Tiba-tiba datang orang Cianjur, kira-kira nyampein apaan ya Bu? Ini mah ngobrol aja sudah. Terutama saya mohon doanya, ceritanya tadi udah dikatain, dibilangin, katanya imam besar. Ya Allah, imam besar padahal badannya kecil. Mudah-mudahan aja ya bermanfaat. Amin.
Sedikit yang kami sampaikan di sini, ini mah hanya bermudah arah, gitu ya. Akan menyampaikan tentang amalia harian kita yang sudah menjadi amalan harian kita, yaitu sholat, gitu ya. Sholat itu sholat 5 waktu, dohor, asar, maghrib, isya, subuh. Itu hasil keputusan Isra Mi'raj Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang awalnya 50 sampai diskor 45, 30, 25, 20, 15, 10 sampai akhirnya 5 kali sholatan, 5 waktu, dohor, asar, maghrib, isya, subuh. Sholat yang 5 waktu itu adalah ibadah mahdoh yang harus kita kerjakan, mau tidak mau, selama kita hayat masih dikandung badan, selama kita hidup masih normal akal kita. Jangankan masih bisa berdiri, sekalipun gitu ya, sakit, masih mampu duduk, boleh sambil duduk, tidak kuat duduk sambil berbaring, tidak kuat sambil baring sambil celentang, tidak kuat sambil celentang, selama hati kita, akal kita normal, masih bisa memperjalankan rukun sholat, maka sholatlah, gitu ya. Itu kemudahan agama. Makanya inadina yusrun, kata sesungguhnya bahwasanya agama itu mudah untuk kita. Sholat gak mampu sambil duduk, sambil berdiri, sambil duduk, gak mampu sambil duduk, sambil berbaring, sambil celentang, gak mampu. Terakhir berjalankan rukun sholat yang 5, yang 17 sambil berbaring atau sambil celentang. Itu saking wajibnya sholat. Nah, sholat yang 5 waktu ini, Pak, dohor, asar, maghrib, isya, subuh, begitu pula sholat-sholat yang lainnya, sholat sunnah, ada yang sah diterima, ada yang sah tidak diterima, ada yang tidak sah, tentunya tidak akan diterima. Sekalipun yang sah sudah tidak diterima, apalagi yang tidak sah. Ya. Kan kita berharap sholat kita dari awal akhir balik kita, ingin sholat kita, pengen sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai sholat kita tidak diterima, karena banyak di akhirat nanti sholat kita tidak diterima, alhasil dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pelantaran malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan amaliyah kita, khususnya sholat, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pelantaran malaikat, dilemparin, bahkan digebugin, kata Rasulullah, kepada muka masing-masing, kepada pemilik masing-masing. Makanya jangan bangga kita sudah merasa rajin sholat. Harus kita introspeksi, apakah sholat kita sudah layak diterima, dan apakah sholat kita diterima. Harus kita berpikir ke situ, Bu, kira-kira diterima. Nah, diantaranya saya akan membahas tentang itunya sholat, begitu pula sholat yang berkualitas, yang sekiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ulama dalam beberapa kitab, diantaranya di dalam kitab Bidayatul Hidayah, mengatakan bahwasanya sholat yang diterima itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat yang apa? Yang khusyuk, yang tadarruk, yang tawadu, yang khudu. Khusyuk itu apa? Hadir hati kita hadir dalam sholat. Jadi kadang-kadang sampai hadirnya di pasar keranji hati kita, berarti kepada Allah itu
badan menghadap hati munkir kalau begitu, betul? Bu. Begitu takbiratul ihram Allahu Akbar, dari mulai takbiratul ihram Allahu Akbar, bukan maha besarnya Allah yang kelihatan. Apa? Yang kelihatan pasar keranji malah. Bukan Allahu Akbar berarti Allahu Akbrai. Gabut gebrai serba terlihat. Ada yang begitu. Saya juga ngaku sendiri kehilangan apa? HP atau naruh HP lupa malah ketemu dalam sholat. Ya Allah, berarti belum khusyuk sholat kita kalau begitu Pak. Bu. Palaisa kata Rasulullah. Maka tidak ada pahalanya bagi orang yang sholatnya belum nyampe ke derajat khusyuk kecuali kecuali yang pahalanya suatu perkara yang diangan-angan sama mereka, sama beliau tersebut. Kalau kita pada saat sholat ingat HP berarti sholat apa? Ya. Kalau kita ingat sayuran gitu ya, jadi sholat sayuran. Ingat ke pasar keranji, ingat ke sholat kemari. Makanya usahakan sholat kita agar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat yang khusyuk. Bagaimana Ustaz belum bisa saya melaksanakan khusyuk? Usahakan. Karena sebagian pula yang mengatakan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, wal khusyuk bis sholati wajibun laisa jujun laisa lahu syartun li sihhati sholat. Khusyuk dalam sholat, khusyuk itu hadir hati kita dalam sholat, itu hukumnya wajib, tapi bukannya syarat sah sholat, tetapi wajib khusyuk dalam sholat. Makanya ulama memberi kemudahan agar kita sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nyampe ke derajat khusyuk. Derajat khusyuk itu bermacam-macam Bu. Ada khusyuk yang paling rendah, ada khusyuk yang derajat pertengahan, ada khusyuk derajat tinggi, gitu ya. Khusyuk pertama dalam sholat, orang yang sudah bisa mendapatkan niat dalam takbiratul ihram. Andaikan dikatakan oleh ulama muqaranah inda takbiratul ihram, muqaranah niat inda takbiratul ihram, membarengkan niat dalam takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu Pak, takbir yang mengharamkan kepada sesuatu yang halal sebelum takbir itu. Sebelum takbiratul ihram itu makan boleh, halal, tapi sudah takbir itu tidak boleh. Masa sholat sambil ngunyah, sambil nyuap, makanya dinamakan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir yang mengharamkan segala sesuatu gitu yang halal sebelum sholat. Yang bisa mendapatkan niat dalam takbiratul ihram itu termasuk derajat khosyin, termasuk derajat orang yang sholatnya khusyuk. Makanya usahakan Bu, gitu ya, minimal pada saat takbiratul ihram juz'in itu daripada satu juz daripada sholat kita, gitu ya, khusyuknya dalam takbiratul ihram atau dalam baca Fatihah atau dalam tahiyat atau dalam ruku. Pokoknya usahakan satu juz daripada sholat kita, gitu ya, datangkan, usahakan sholat yang khusyuk. Kalau kita mendapatkan niat dalam takbiratul ihram, ketika kita mengucapkan niat sebelum takbiratul ihram, kan sunatnya diucapkan, dilafadzkan niat sholat itu. Sholat dhuhur, asar, maghrib, isya, subuh, begitu pula sholat sunat. In kana sholatil fardu wajib qasdul fil wa ta'yin. Ketika sholatnya sholat wajib,
yang harus kita dapatkan berapa macam, Bu? Yang harus kita dapatkan dalam niat pada saat takbiratul ihram ada berapa? Salat wajib. Ada berapa, Bu? Ada 3. Yang pertama qasdu, yang kedua ta'yin, yang ketiga fardiyah. Qasdu bermaksud sholat, yaitu ucapan usolli, gitu ya. Usolli, kalimat fi'il mudhari mutakalim wahadah. Usolli mudhari atau fi'il madhi ya, lupa. Usolli, aku sholat. Yang kedua ta'yin, artinya ta'yin itu menentu. Sholat apa? Dohor, asar, maghrib, isya atau subuh, kan gitu. Jadi sholat itu macam-macam kan. Yang ketiga yang harus kita dapatkan pada saat takbiratul ihram, pada saat niat, pada saat takbiratul ihram itu yaitu kepaduan. Kepaduannya padu apa? Padu dohor, padu asar, padu maghrib, padu isya, padu subuh. Nah, agar sholat kita nyampe ke derajat khusyu', derajat sholat yang khusyuk, maka usahakan pada saat niat yang 3 macam itu harus kita dapatkan. Didapatkan boleh, tidak didapatkan juga tidak apa-apa. Karena wajib niat itu dalam hati wa talaqudu, mengucapkannya atau melafazkannya sunnatun liwa'an al-qalba lisan al-qalba, agar tertolong hati kita dengan dilapatkan niat tersebut di dalam bibir. Jadi hati kita akan tertolong. Jadi kan menggelegar boleh sebelum takbiratul ihram, usolli faradud duhri, itu kan udah dibimbingnya hati kita dengan ucapan yang dilapatkan pada saat sebelum mengangkatkan tangan. Sholli faradud duhri, gak bakalan lupa hati kita karena sudah dibimbing gitu ya sama lidah, ucapan duhur, asar, maghrib, isya atau subuh. Sholli faradud duhri arba'un sabila kiblati, adaan makmuman, kalau makmum lillahi ta'ala Allah. Dari sini saya jejer, renggang sedikit, jempolnya pas pentol kuping ini ke kiblat, maksudnya agar anggota tubuh kita, tangan kita ngadep kiblat selalu ibadah, karena kiblat itu abdul jihad. Kaki kiblat semua, tangan kiblat semua, kemudian dada kita yang pokok gitu ya menghadap kiblat. Begitu semua anggota tubuh badan kita ngadep kiblat. Allah pada saat mengucapkan, mengangkat tangan, mengucapkan takbir Allahu Akbar yang disebut takbiratul ihram, jangan lupa hati kita yang 3 tadi, qasdu, ta'yin, fardiyah. Kata hati kita, aku niat sholat fardu duhur, aku niat sholat fardu asar, aku niat sholat fardu maghrib, isya, subuh. Maka dikatakan oleh ulama muqaranah urbi. Muqaranah itu memberangkan niat dalam takbiratul ihram. Jangan sampai tidak ngomong si hati menerjemahkan atau menerjemahkan lafaz usolli tersebut. Jadi kadang-kadang usolinya sampai menggelenggar, sholli faradud duhri Allah, tapi hatinya gitu ya nggak menerjemahkan niat tadi, maka itu belum nyampe derajat khusyuk katanya. Bu, mudah-mudahan gitu ya. Ini bukan ngajarin, kata saya bukan. Ini hanya gitu ya menceritakan tentang takbiratul ihram. Saya ngapalin gitu ya kitab Bidayatul Hidayah di sini di depan bapak-bapak, ibu-ibu, tentunya yang namanya ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah di sini semuanya udah ahli ibadah, ahli sholat, tentunya udah paham semua segala-galanya, gitu ya. Allah, ketika kita mengatakan
takbiratul ihram, mengangkatkan tangan, kemudian kita bisa mendapatkan yang 3 macam tadi, qasdu ta'yin fardiyah, maka itu termasuk derajat khusyuk, termasuk sholatnya nyampe derajat khusyuk. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang khusyuk itu Pak sangat luar biasa. Bagaimana? Yang kedua derajat khusyuk yang agak tinggian sedikit, orang yang bisa mendapatkan niat dalam takbiratul ihram, kemudian selalu ingat kepada bacaan yang kita baca. Ketika selesai takbiratul ihram, baca doa kita, ingat kepada doa iftitah. Doa iftitah itu doa pembukaan sholat, yaitu ucapannya wajhatu wajhiyalilladzi. Boleh pakai ini wajhatu di dalam Al-Quran kan, ini wajhatu pakai ini. Boleh langsung wajhatu, ini wajhatu wajhiyalilladzi. Nah, ingat pada doa itu. Ketika baca Fatihah, ingat Fatihah. Ketika baca tahiyat, ingat tahiyat. Ketika ruku, baca, ingat yang dibaca. Pokoknya selalu ingat, gitu ya. Selalu ingat kepada yang dibaca. Itu udah derajat yang tinggi Bu khusyuknya. Suka begitu enggak Bu? Mudah-mudahan. Jangan dikoncar, kata orang Sunda, hati kita. Jangan dilepas. Kadang-kadang dikoncar, kata orang Sunda, dikoncar itu dilepas ikatnya. Jadi akhirnya ngelayaban, hatinya kemana-mana. Ya Allah, malah ingatnya pulang, takut macet katanya di hati itu ya. Atau ingat ini udah berapa ya? Udah tanggal berapa ini? Belum kebagian THR ya Allah. Dari mana kira-kira? Banyak aja Bu godaan setan itu, ya. Karena yang namanya setan itu pinter, gak goda umat Islam Muslim umat Rasulullah pada saat sholat. Karena udah datang, gitu ya, sengaja sama komprotannya, sama wajah balatnya. Kata Rasulullah, idah balati sholat, idah hadromi waktu sholat, akbalati sayatin. Ketika datang hadir waktu sholat, dohor, asar, maghrib, isya, subuh, akbalati sayatin, maka pasukan setan alaihi laknat pada datang. Akhirnya bisik-bisik, udah dipanggil oleh Allah, hayya 'alas sholat, nanti aja deh, gitu kan, hatinya betul. Kadang-kadang bisik-bisik, gitu ya. Itu padahal bisikan setan. Hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah, isim bil amar. Kalimat isim bil amar bimana akbil, hayya, gitu. Kalimat isim bil amar itu perintah, suruh apa? Menghadap kepada kebahagiaan. Hayya 'alas sholat, ayo kita menghadap kepada Rabbmu, yaitu sholat. Malah datang setan, nanti aja, belum komat katanya. Juga begitu. Akhirnya kalah kita sama setan. Lanatullah, tidur. Tapi ketika diberi hidayah dan kuat imannya, datang gitu ya panggilan Allah Subhanahu wa taala, langsung datang ke Masjid Al-Ihsan berjamaah. Alhamdulillah. Derajat yang ketiga Bu, yang khusyuk dalam sholat, itu derajat yang paling tinggi. Di samping kita mendapatkan takbiratul ihram dalam niat, di samping kita ingat kepada yang dibaca setiap kita bacaan-bacaan sholat, dari mulai tasahud, dari mulai gitu ya, iftitah sampai baca tasbih, baca tasahud awal, tasahud akhir, sampai salam, kita bisa menerjemahkan yang kita baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata hati kita, segala puji bagi Allah yang telah memberi nikmat. Begitu
sholatnya para ulama tentunya seperti itu. Ya kira-kira seperti itu ya Bu, yang minimal kita agar kita sholat kita termasuk derajat sholat khosyin khusyuk di mata Allah, diterima oleh Allah. Usahakan pada saat kita niat. Kalau masih belum bisa ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, insya Allah juga kata Rasulullah akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kecil hati Bu, karena ketika kita berdiri sholat berjamaah, pertama Allah melihat kepada hati imam. Tidak komatil zama'atu nadarallahu ila qulubil iman. In kana man fi qalbihi khairun radiyallahu maqbila salatihim. Pertama yang dilihat, yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala hatinya si imam Bu. Ketika kita berdiri melaksanakan sholat berjamaah, dhuhur, asar, maghrib, isya, subuh, berjamaahnya banyak atau sedikit? Berjamaah banyak itu sampai penuh keluar-luar. Banyak berjamaah yang paling sedikit itu hanya imam dan makmum, boleh kan? Saking harusnya sholat berjamaah, walaupun hanya imam dengan makmum, harus didirikan berjamaah Bu. Kalau berdua, gitunya sholatnya di rumah berarti sama siapa? Sama siapa Pak? Kalau sholat di rumah nggak kebagian berjamaah di masjid karena ada udur berjamaah itu, misalnya ada turun hujan yang sangat besar, itu kan dimaklum oleh Allah. Kata Rasulullah, ketika gitunya hujan besar sampai gitunya airnya bercipratan kemana-mana, boleh berjamaah di rumah, di imam orang Sundanya, orang Cianjur. Boleh berjamaah di rumah. Sama siapa di rumah? Berarti sama mama. Gitu ya. Imamun wa makmumun, atau disertai sama anak. Jangan sampai tidak berjamaah. Ketika kita mendirikan sholat berjamaah, Allah pertama melihat kepada hatinya si imam. Jika hatinya si imam khusyuk, tawaru, tadaru, dan khuduk, maka Allah akan ridho dan sholatnya akan diterima. Jika si imam tidak khusyuk sama sekali, imamnya karena masih muda, banyak larang diri, gitu ya, ingat ke Allah, ingat kemari, gitu ya, maka Allah melihat kepada hati ila qulubil ma'mumain, ila qulubil ma'mumain, kepada hati-hatinya si makmum. Imam tidak khusyuk, kemudian Allah melihat kepada hatinya si makmum yang sah, yang paling pertama. Oh, ternyata ada di antara sah yang pertama, yang paling pojok sebelah kanan, yaitu ibu-ibu misalnya. Berjamaah itu kan yang paling utama Pak, yang ada di sebelah kanan imam. Kelamaan enggak pagi? Oh iya. Sholat berjamaah itu yang paling utama, yang ada di sebelah kanan imam. Makanya ketika kita mendirikan sholat berjamaah berdua, posisi makmum yang ikut dengan imam ketika berdua sebelah kanan Kalau misalnya ada yang maksa, namanya masbuk sendiri, di sebelah kiri boleh dipindahin sama imam ke sebelah kanan. Itu agama apa begitu ya, saking sayangnya sama kita. Dan boleh berdekatan, asalkan jangan lewat gitu ya, tungit mendahului imam gitu ya. Ketika ada yang nyusul, yang namanya masbuk, makmum kedua, masbukunnya sama kayak tulisan bahwa sahibun masbukun isi makmum yang dikendahului oleh imam dalam takbiratul ihramnya tidak berbarengan, tidak begitu berturut-turut, yang disebut masbuk gitu ya. Letak si makmum yang kedua itu di sebelah kiri imam gitu ya. Di mana? Di belakang. Kan makmum pertama mendekati imam, makmum kedua yang datang belakangan
di sebelah kiri imam, tapi di belakang. Maka si makmum yang pertama posisinya mundur, jadi nggak jejer berdua. Ketika datang makmum ketiga, di mana letaknya? Di tengah, yang pas gitunya imam. Itu namanya gitunya aturan ulama ahli fikih. Ketika datang ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ke 10, sampai ke 100, jadi selalu harus memenuhi sebelah kanan. Begitu. Kalau sudah penuh sebelah kanan, baru memenuhi sebelah kiri. Begitu. Dari awal pun seperti itu caranya. Jangan ini mah aturannya katanya harus matang katanya gitu. Itu aturan kita katanya berat sebelah Ustaz. Betul. Harus diisi juga. Kalau seandainya belum penuh sebelah kanan, harus kita penuh. Kalau sudah penuh, baru sebelah kiri. Innallaha, kata Rasulullah SAW, yang juru akan menurunkan rahmat alal imam, kepada imam, alaman ala mayyaminil imam. Dan kedua, Allah akan menurunkan rahmat kepada orang-orang yang mengikuti berjamaah yang ada di sebelah kanan imam. Setelahnya baru semuanya akan kebagian rahmatnya Allah. Pokoknya begitu caranya, posisinya. Jadi harus, itu mah bahasa kita, kalau bahasa berat sebelah, tapi bahasa Rasulullah begitu pula aturan Allah dalam sholat berjamaah tidak seperti itu. Jadi walaupun gitunya sebelah kiri belum penuh, seandainya sebelah kanan belum penuh, jadi sebelah kanan dulu penuhin, baru memenuhi ke sebelah kiri. Ketika tidak nyampe mentok ke dinding sebelah kanan, maka itu dikatakan oleh ulama apa namanya, qot usok, memutuskan sok. Tidak koto asok, gitu koto rahmat. Ketika memutuskan sok, maka putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bila ketika menyambungkan sok, Allah akan menyambungkan rahmatnya agar kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seandainya masih ada satu orang tiba-tiba mendirikan lagi saf kedua, itu dianggap tidak sah. Apalagi sendiri di belakang, itu dianggapnya sholat sendiri. Makanya penuhi dulu. Dan selanjutnya, jika hatinya si makmum tidak ada yang khusyuk sama sekali. Kalau ada yang khusyuk kan, saf pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, kata Rasulullah radhiyallahu anhu, apabila sholatihim, Allah akan ridho dan Allah akan terima sholatnya. Jika tidak ada yang khusyuk sama sekali, dari mulai imam sampai makmum semua kelayaban, hatinya ke pasar nyari tempe, tiap pagi, tiap subuh sholatnya begitu, hatinya enggak khusyuk, maka Allah Subhanahu wa taala ngelirik kepada sholat tersebut. Dari mulai saf pertama, kedua, ketiga, sampai keempat, sampai saf terakhir, dilirik oleh Allah Subhanahu. Jika ada salah satu saf yang lurus, yang rapat, maka itulah akan membela kita atau membela orang-orang yang mengikuti sholat dengan imam. Allah akan ridho dan Allah akan terima sholat kita. Alhamdulillah. Makanya ketika kita sholat berjamaah itu saling tolong menolong, saling bela-membela antara imam dengan makmum dan diantara saudara kita semuanya. Makanya imam ketika saudara semua berdiri, sunnah tengok kanan, tengok kiri, larak diri kanan, diri kiri ke belakang dengan ucapan sawu subuh pakum bagi taswiyat subuh min tawamis sholat sawat bilmadi, ya, sawu luruskan dan rapatkan. Itu saja Bapak jamaah yang kami dapat sampaikan. Ini mah bukannya ngajarin, hanya menghafalkan ilmu.
mudah-mudahan itu juga ada manfaatnya khusus bagi diri kami dan umumnya untuk para jamaah sekalian. Semoga kita selalu diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja yang kami dapat sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan bila ada perkataan yang jauh dipahami. Mohon dibukakan pintu yang sebesar-besarnya, maklum yang namanya orang Cianjur. Dan apabila ada suatu perkataan yang sangat bisa dipahami, semoga kita bisa mengamalkannya, dan itu adalah taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Hadatullah ya ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian subuh kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.